قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Saudara, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah pagi hari ini kita dipertemukan di tempat yang mulia, masjid yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Dalam rangka kita melaksanakan ibadah subuh berjamaah. Lalu mari kita niatkan setelah salat subuh kita niatkan untuk i'tikaf, kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapatkan dapat meningkatkan dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya. InsyaAllah mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kajian kita subuh pada tanggal berapa ini? 18 Mei ya. Kita sudah berada di bulan Zulqa'dah. Kita juga akan memasuki bulan Zulhijjah ya. Insyaallah kalau tidak ada halangan, Idul Adha tahun ini akan jatuh pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah kurban. Ya. Jadi kurban ini harus disiapkan. Ya, kurban ini harus diniatkan jauh-jauh hari. Ya, jangan kita cicilan beli HP bisa tapi korban nggak bisa, cicilan motor bisa tapi korban nggak bisa, cicilan apa lagi ya, beli macam-macam barang-barang kebutuhan bisa tapi kurban nggak bisa. Maka kita harus persiapkan diri kita dari bulan Zulqa'dah ini, karena bulan Dzulqa'dah ini adalah salah satu bulan yang diistimewakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum ya. Jadi dari 12 bulan dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan 4 bulan sebagai bulan yang istimewa, bulan yang diharamkan, bulan yang diagungkan oleh Allah taala. Di 4 bulan yang agung itu, rangkaian pertamanya yang paling utama perbuatan yang mesti kita lakukan ya dalam Islam ini adalah saudara-saudara kita yang menjadi tetamu Allah, yang mendapatkan panggilan Allah, panggilan Nabi Ibrahim, itu melaksanakan ibadah haji. Ya, mulai bulan Zulqa'dah mereka udah berangkat.
Nah, bagaimana ibadah haji dalam Islam ini? Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, silakan nanti dioperatorin aja. Ya. Haji ini rukun Islam yang paling besar. Ya, setiap muslim itu wajib hukumnya melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Tapi bagi yang mampu ini ibadah haji itu bukan fardu ain. Bukan fardu kifayah, maaf. Ya. Haji itu bukan fardu kifayah yang kalau udah dilaksanakan oleh seseorang yang mampu lalu kemudian yang lain gugur kewajibannya, enggak. Dan setiap muslim wajib hukumnya untuk menjadi orang mampu. Paham ya? Wajib jadi orang mampu. Karena ibadah haji ini yang dirahmati Allah itulah puncak ibadah dalam Islam, puncak ketauhidan, puncak ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sih intinya ibadah haji ini? Dan haji itu berkaitan erat dengan apa? Ya, dengan ibadah kurban. Ya, karena itu satu kesatuan yang insya Allah kita akan laksanakan di bulan Zulhijjah. Maka setiap muslim harus punya ilmunya. Ya, untuk apa dia melaksanakan ibadah haji dan untuk apa dia melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu, haji ini melambangkan ketauhidan universal. Jadi agama tauhid ini adalah agama yang terbuka bagi seluruh umat manusia. Ya. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan bagi seluruh bangsa, Tuhan seluruh alam semesta. Ya. Di mana tonggak ketauhidan itu pertama kali ada di atas muka bumi ini, yaitu adanya di Makkah. Ya. Dibangun sebuah tonggak kita untuk mensucikan Allah, untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Itulah monumennya ada di yang dikenal kita sebut dengan apa? Ka'bah. Ya. Itulah yang jadi kiblat kita umat Islam sedunia. Jadi kalau kita sekarang menghadap sholat, kita menghadap kiblat, ya, sholat kita menghadap kiblat, kita nggak ngelihat bentuk kiblatnya seperti apa, ya, Ka'bah itu seperti apa, ya, kita tahunya hanya menghadap arah kiblat, tapi bentuk kiblatnya bagi yang belum sampai pergi ibadah haji dan umroh itu kita belum tahu. Yang kita tahu baru lihat di TV-TV, ya, lihat siaran, lihat YouTube, ya. Ya. Maka itu kita harus sampai ke sana, karena disitulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Ya. Jadi rumah pertama yang dibangun di atas muka bumi ini adalah Ka'bah. Rumah Allah yang dibangun di atas muka bumi ini untuk menjadi penanda, menjadi pusat simbol kita mengesahkan Allah, itu adalah adanya di mana? Di Mekah. Maka semua rangkaian manasik haji serta tempat-tempat peribadatannya yang kita kenal dengan istilah Masyairul Haram itu melambangkan kesucian tauhid, pembebasan diri dari kemusyrikan, ya, kepasrahan total kepada kehendak Allah, persamaan derajat manusia di hadapan Allah, perlawanan jiwa kepada godaan-godaan dan bisikan setan, ya, miniatur perjalanan manusia menuju alam akhirat, juga sebagai tempat bagi kita hamba Allah merenungi hakikat penciptaan dirinya. Ya, ini maka inti ibadah haji itu apa?
semuanya tauhid kepada Allah. Mulai dari apa? Talbiyahnya. Talbiyah itu apa? Ya, ucapan ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Memenuhi panggilan Allah. Ini bacaan yang harus dibaca oleh setiap orang yang melaksanakan ibadah haji. Mulai dari dia niat ihram sampai dia selesai rangkaian manasik, dia baca talbiyah. Ya, apa bacaan talbiyahnya? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaik. Labba yulabbi talbiyatan, ya, memenuhi, mendatangi undangan, mendatangi panggilan, itu namanya talbiyah. Ya. Labbaika la syarika lak. Ya Allah, aku mendatangi, memenuhi undanganmu itu, ya, karena kami menyadari bahwa tidak ada sekutu bagimu. Jadi kami datang ini hanya untuk Engkau saja seorang, ya, untuk Engkau semata-mata. Tidak ada tujuan kami datang jauh-jauh ke tanah suci, ya, menghabiskan harta yang banyak, tenaga yang banyak, ya, kemampuan yang sempurna. Itu semua kami lakukan hanya untuk apa? Untuk menyembah Engkau. La syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu. Ya, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Karena semua pujian, semua nikmat itu semua berasal dari Engkau. Ya. Nah, ini simbol ketauhidan. Jadi slogannya, ya, ungkapannya itu semua nuansanya nuansa tauhid. Ya. Dalam zikir-zikir kita semuanya nuansa tauhid. Ya, tidak ada simbol, ya, kita meninggikan apa selain Allah Subhanahu wa taala, itu nggak boleh. Ya. Tawaf, ya, itu setelah niat ihram haji itu nanti sampai ke Mekah itu ada namanya tawaf ifadah. Ya, setelah wukuf nanti ada wukuf juga. Ya, tawaf itu apa? Itu juga simbol ketauhidan. Ya. Maqam Ibrahim, habis tawaf kita sholat sunat di sana. Ya, itu sholat 2 rakaat di belakang makam. Bacaannya kita baca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Ya. Kemudian sa'i, itu juga zikirnya, tahlilnya, takbirnya, itu semua menandakan apa? Ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bacaan sa'i? Ya, abda bima bada Allahu bih, la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wukuf juga sama di Arafah. Ya. Zikirnya, doa terbaiknya adalah kalimat tauhid, tahlil. Khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Itu yang kita baca di wukuf itu Arafah. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sama dengan zikir-zikir antara sa'i, antara Safa dan Marwah. Kemudian mabit di Mina, kita melontar jumrah. Ya, itu juga semua aktivitas itu kita lakukan hanya yang diperkenankan kita baca itu hanya apa? Zikir kepada Allah. Ya. Bukan zikir nyanyi lagu kebangsaan. Ya, zikir nyanyi lagu dangdut, koplo. Ya. Zikir nyanyi apa? Senandung, kidung-kidung, ingat kampung halaman, nggak ada.
Kita datang ke sana hanya untuk ingat kepada Allah. Innama ju'ila tawafu bil baiti was-sa'yu bainas safa wal marwati wa ramyul jamarat liiqamati dzikrillahi ta'ala. Tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwa, melempar jumrah, baik itu ula, wusta dan aqabah, itu semua dilakukan untuk apa? Liiqamati dzikrillah, untuk menegakkan ya zikir, ingat kepada Allah. Nah, haji ini ya, kita harus belajar dari apa? Keteladanan Nabi Ibrahim. Ya. Jadi Nabi Ibrahim ini kenapa kita kenal? Orang tua kita dulu bilang ya, haji itu adalah panggilannya Nabi Ibrahim. Ya, haji itu tetamunya Allah. Kenapa kita jadi tetamunya Allah? Karena kita mendapatkan undangan, ya, undangan dari Allah, tapi melalui siapa? Panggilan Nabi Ibrahim. Apa ayatnya? Wa adzin finnasi bil haji ya'tuka rijala. Surat Ibrahim ayat berapa? Ayat 37 ya. Ayat 35 37. Ya, wahai Ibrahim, berikanlah pengumuman, adzin, azanlah kamu. Ya, sampaikan kewajiban ibadah haji ini kepada seluruh umat manusia. Ya. Kenapa Nabi Ibrahim yang dipilih, bukan nabi yang lain, untuk memanggil manusia melaksanakan ibadah haji? Ya, itu karena dalam Al-Quran itu disebutkan latar belakang Nabi Ibrahim ini ya sebagai orang tua yang dikenang ya keteladanannya, karena anak cucunya Nabi Ibrahim ini banyak menjadi orang-orang yang soleh, menjadi nabi dan rasul. Ya, walaupun kita kenal ada di antara putra-putranya ya, itu yang disebut dengan Bani Israel. Bani Israel itu sekarang ya diplesetin jadi nama sebuah negara, yaitu Israel. Israel ini kelakuannya ya itu suka berbuat kerusakan di atas muka bumi, ya, suka berbuat kemusyrikan, suka berbuat kemaksiatan, suka berbuat apa? Kerusakan di atas muka bumi ini. Itu tetap bahwa Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi dan rasul. Maka dia dipilih oleh Allah untuk apa? Untuk menjadi tauladan bagi umat manusia. Maka dalam Al-Quran itu uswatun hasanah itu ada dua. Satu, kita beruswatun hasanah kepada baginda Rasulullah SAW, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang kedua itu Nabi Ibrahim, laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Ya, pada diri Nabi Ibrahim itu terdapat apa? Suri tauladan yang baik. Bahkan Al-Quran menyebutnya, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Ibrahim itu adalah sosok satu umat yang melahirkan umat yang bertauhid. Kalau dulu sebelum Nabi Ibrahim ya, nabi-nabi sebelumnya yang Allah utus kepada manusia itu pengikutnya itu sedikit. Yang bertauhid itu Nabi Nuh, pengikutnya berapa biji? Sedikit. Banyakkan binatang ya, yang pilih selamat naik kapalnya Nabi Nuh daripada manusia. Itu saking bebalnya manusia itu ya, diajak supaya selamat nggak mau. Jadi di kapalnya Nabi Nuh itu, Bapak Ibu, itu yang paling banyak itu binatang.
manusianya cuma berapa biji, ya, yang selamat itu, ya, yang mengikuti risalahnya Nabi Nuh. Ya. Berikutnya nabi-nabi yang lain juga sama, itu banyak yang dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah kaumnya, ya, dan yang mengikuti Nabi itu sedikit yang selamat, ya. Tapi Nabi Ibrahim, ya, ini beda dengan perjuangannya, dengan keteguhannya, dengan, ya, perjuangannya yang luar biasa direkam dalam Al-Quran. Ya, Ibrahim ini melahirkan anak cucu keturunan yang membela dan mengusung agama tauhid ini, menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia. Ya, ada Nabi Ishak, Nabi Ismail. Nabi Ishak menurunkan Yakub yang diberi nama julukan Israel, putra-putranya Bani Israel. Nabi Ismail menurunkan siapa? Keturunan, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Itu umat yang besar, ya, baik Bani Israel maupun Bani Ismail, itu keturunan umat manusia yang banyak jumlahnya, dan mereka yang menyebarkan tauhid ini ke seluruh penjuru dunia. Hanya bedanya, ya, ada dari golongan keturunannya Ismail itu kemudian menyelewengkan ajaran tauhid, sehingga apa? Mereka menyembah berhala, ya. Apa tandanya menyembah berhala? Itu dirubah, simbol labbaiknya itu, talbiyahnya itu diganti, ya, itu oleh Amru bin Luhai al-Khuzai. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka illa syarikan huwalaka tamlikuhu wa ma malak. Itu dirubah talbiyahnya, labbaiknya itu. Menunjukkan apa? Kemusyrikan kepada Allah, menyekutukan Allah Ta'ala, ya. Maka Allah utus Nabi Muhammad di akhir zaman itu untuk mengembalikan ajaran tauhid ini kepada aslinya. Tidak pakai perantara-perantara, tidak pakai Tuhan-Tuhan, ya, berhala-berhala, ya, yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung. Nah, di kalangan Bani Israel juga ada penyimpangan-penyimpangan, banyak penyimpangannya. Baik itu umatnya Nabi Musa yang menyimpang, umatnya Nabi Daud juga banyak yang menyimpang, ya, sampai datangnya Nabi Isa alaihissalam untuk meluruskan, mengembalikan ajaran Taurat kepada jalurnya yang benar, itu juga ditolak oleh Bani Israel, sehingga Nabi Isa ini dikucilkan, lalu kemudian mau dibunuh, disalib. Itu kan kerjaan Yahudi itu, ya. Jadi terlepas itu semua, keturunan Nabi Ibrahim ini adalah keturunan yang banyak dan berjasa untuk menyebarkan dakwah tauhid ini ke seluruh penjuru dunia. Maka kita di dalam Al-Quran itu diperintahkan oleh Allah untuk meneladani Nabi Ibrahim. Apa yang perlu diteladani? Pertama, membangun keluarga, ya. Ini keluarga Nabi Ibrahim ini, ya, ini harus jadi contoh tauladan kita. Bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anak-anaknya menjadi orang yang soleh? Satu, kata Allah dalam Al-Quran, ya, orang tua itu harus punya pengetahuan agama yang kokoh. Ya, dalam doanya Nabi Ibrahim berkata begini, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, Tuhanku, berikanlah kepada aku hukum, ilmu dan hikmah. Jadi orang tua itu harus punya ilmu dan hikmah, ya, ilmu pengetahuan yang benar tentang agama. Ya, kalau orang tua nggak punya ilmu agama, ya, ini bahaya. Apa yang mau dia wariskan kepada anak-anaknya? Ya, harta bisa habis. Pangkat nggak berguna di akhirat. Ya, mewariskan apa? Ya, semua itu akan habis. Tapi yang paling, ya,
berlaku selama-lamanya, ya, abadi, kekal, itu adalah warisan ilmu agama sebagai pondasi buat kehidupan anak-anak kita, ya. Jadi kalau kita ngumpulin harta banyak-banyak, ya harta kita juga nanti bakal dibagi-bagi, ya. Yang kita pakai cuma sedikit, ya. Yang kita makan jadi kotoran, yang kita pakai pakaian jadi lusuh, ya. Umur pakaian 3 tahun 5 tahun udah nggak layak pakai, ya. Kalau yang mau layak pakai mahal, ya. Sarung aja BHS 4 juta. Nah, itu bisa 10 tahun pakainya, ya. Tapi kalau pakai yang apa itu, Atlas, idaman, ya setahun, tahun depan juga udah lusuh itu, udah nggak layak pakai, ya. Yang murah-murah, ya kan. Iya, itulah kehidupan manusia itu begitu, ya. Hatta yang berjuta-juta pakaian, sarung, ya 10 tahun udah nanti udah nggak kepake, ya. Cuma dapat apa? Kebanggaan doang. Oh, pernah pakai sarung mahal, ya. Emas juga nggak akan bertahan, ya. Nanti emas itu kalau lagi butuh, lagi BU, dijual juga, ya kan gitu, ya. Ternak, ladang, sawah sama, nggak akan ada yang kekal, ya. Makanya kalau kita punya sawah, punya tanah itu, ya itu digarap dengan baik, ya. Jangan gampang jual tanah, ya. Kalau perlu ente beli tanah yang banyak, ya. Jangan tanah banyak dibeli sama Cina, nah itu rugi nanti kita, ya kan, ya. Seneng, oh ini orang pribumi ini seneng jual tanah, mau haji jual tanah, mau umroh jual tanah, ya ntar lu nggak punya apa-apa tanah, ya. Cuma punya sepetak doang buat kuburan, ya. Rugi, ya. Buat anak cucu nggak ada. Jadi orang tua yang baik itu adalah yang punya ilmu pengetahuan agama yang baik, ya. Untuk apa? Dia bisa wariskan nilai-nilai agama itu kepada anak, ya. Karena yang bermanfaat untuk kita itu apa? Anak yang soleh. Ilmu yang manfaat, anak yang soleh, dan sedekah jariyah, cuma 3, ya. Yang kedua, orang tua itu sebagaimana teladan Nabi Ibrahim adalah menyiapkan lingkungan yang tumbuh kembang bagi anak yang soleh. Walhiqni bis-shalihin, ya. Ya Allah, pertemukan aku dengan orang-orang saleh. Jadi kalau punya anak, ya, punya keluarga, itu harus siapkan lingkungan yang baik buat tumbuh kembang anak-anak kita. Yang ketiga, berikan keteladanan supaya apa? Anak cucu kita mengingat kita dengan kenangan yang indah. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Nah, ini doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikan aku sebagai buah tutur yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, ya. Jadi kita dikenang oleh anak cucu kita tuh karena kebaikannya, bukan diingat kejelekannya, ya. Nauzubillah min zalik. Apalagi cara Ibrahim mendidik anak-anaknya, keluarganya, yaitu memiliki visi misi sekeluarga bisa masuk surga. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Itu surat Asy-Syu'ara ayat 85. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan, ya. Jadi orang tua ini harus punya visi. Buat apa dia membangun keluarga? Buat apa dia punya anak? Ya, untuk sama-sama apa? Menjadi ahli waris surga, ya. Yang kelima, punya keteladanan apa? Memberikan keteladanan agar kita berbakti kepada orang tua, mendoakan kebaikan untuk mereka dan membimbing mereka dalam hidayah. Nah ini. Waghfir li abi, kata Nabi Ibrahim dalam doanya, ya Allah, ampunilah ayahku, innahu kana minadh-dhallin, sungguhnya dia termasuk orang-orang sesat.
Jadi anak itu nggak boleh bosan mengingatkan, mendoakan, mengajak orang tuanya. Kalau orang tuanya itu sesat, orang tuanya itu kafir, kan banyak sekarang ya, anak jadi mualaf, orang tuanya masih kafir, terus bagaimana? Ya terus doakan, ajak dia ya. Untuk apa? Untuk mengenal Allah, untuk mengenal tauhid, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus berdoa. Nah, itu cara kita berbakti pada orang tua yang beda agama. Yang keenam, menerjemahkan visi mensejahterakan keluarga baik di dunia dan di akhirat. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya, jadi doanya Nabi Ibrahim itu apa? Janganlah engkau hinakan aku ya Allah pada hari mereka dibangkitkan di hari kiamat nanti. Nah ini, jadi Nabi Ibrahim ini contoh tauladan yang sempurna. Dia bangun keluarga, keluarganya berhasil. Ya, anak istrinya jadi orang-orang soleh. Ya, anak istrinya jadi orang soleh. Ya, Nabi Ibrahim itu yang dijelaskan dalam Al-Quran, nasnya itu anaknya cuma 2, Ismail dan Ishak. Anaknya 2 cuman, ya, istrinya 2. Jadi satu-satu punya anak. Ya, itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Dan itu berhasil. Jadi keberhasilan itu bukan banyak istri, banyak anak. Ya, anaknya berceceran di mana-mana. Ya, mohon maaf ya, istilah berceceran itu. Ya, bukan kesuksesan seperti orang jahiliyah itu. Kaum musyrikin jahiliyah itu kan dulu kan menikah itu kan tidak ada batasan. Ya, mau 10, mau 20. Ya, apakah yang masih jadi istrinya atau sudah dicerai, ya itu banyak. Jadi nggak ada batasan, bahkan cenderung apa? Berbuat zalim kepada perempuan. Nah, karena Nabi Ibrahim itu tidak mencontohkan itu betul. Ya, itulah awal syariat poligami itu bukan dari Nabi Muhammad SAW, sebenarnya dari Nabi Ibrahim sudah ada. Ya, perlakukan perempuan dengan baik, mengangkat derajatnya dengan baik, mendidik anaknya dengan baik, mendidik keluarganya dengan baik. Itulah contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah itu. Nah, kemudian Nabi Ibrahim juga berhasil memberikan keteladanan kepada kita bagaimana pentingnya menjadi pemimpin. Ya, pemimpin yang berhasil itu harus mencontoh kepemimpinannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, ini biasanya kalau menjelang pemilu, ini penting disampaikan. Cuma karena pemilunya udah lewat, ya udah. Ya, terima aja udah pemimpin yang ada. Ya, sambil banyakin doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, sekarang kita masuk materi tentang haji. Ini penting ya. Apa itu bekal haji? Jadi bekal haji itu ada yang bersifat materi, ada yang bersifat non materi. Ya, karena Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu, carilah bekal untuk berangkat ibadah haji ini. Ya, jangan ibadah haji ini ngoboy. Ya, ibadah haji backpacker. Ya, nggak punya penginapan, nggak punya deposit buat dia bisa makan, ya 3 kali sehari, penginapan, ya kemudian transportasi, terus apa? Ya pokoknya tawakal aja Pak Ustadz. Ya kita kan tamunya Allah, masa tamu kagak dihormatin sama Allah? Ya yang benar aja ente. Emangnya ente datang ke sana jadi tamu Allah terus ente mau dilayani gitu sama Allah ya? Ya nggak bisa. Ya, namanya tamu Allah itu kita harus bawa bekal. Ya, jangan kayak ada jamaah haji zaman dulu ya, nampaknya sampai masih sekarang nih masih ada nih yang begitu. Yuk,
tidur di emperan jalan tuh kalau umroh haji. Itu banyak tuh jamaah yang kayak begitu, entah dari negara mana itu ya. Kalau cari makan siang ngantri minta gitu, minta belas kasihan orang. Itu nggak benar haji begitu ya. Umroh itu nggak benar seperti itu. Dia harus punya kemampuan finansial ya, kemampuan keuangan, sehat fisiknya, transportasinya aman ya, harus menyediakan nafkah buat keluarga yang ditinggalkan selama perjalanan itu. Nah, ini punya bekal. Makanya man istata'a ilaihi sabila ya. Itulah kriteria orang wajib haji itu, dia harus mampu melaksanakan perjalanan itu ya. Yang kedua, nah ini bekal yang paling utama adalah bekal takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Apa bekal takwa itu? Niat yang ikhlas ya, harta yang halal. Jadi nggak sembarangan harta ya, yang penting naik haji ya, walaupun hartanya hasil nyolong, hasil korupsi, hasil tipu-tipu ya, yang penting berangkat haji, ntar bisa dibersihin, dicuci di sono ya. Emangnya haji money laundering apa ya, bisa cuci uang ya? Nggak bisa ya. Itu nggak bakal diterima hajinya. Umrohnya juga nggak bakal diterima kalau kita ya berangkat haji dan umroh pakai ya hasil dari harta nyolong ya. Nauzubillah min dzalik. Dan kita harus persiapkan apa? Materi bekal untuk mengenal, mengetahui maqasid ibadah haji ya. Haji itu ada rukun, ada wajib, ada syarat sah, ada apa, sunnah-sunnahnya. Nah, kalau kita sederhanakan, rangkaian ibadah haji ini dimulai dari ihram, itu rukun ya. Kemudian wukuf, itu rukun. Mabit di Muzdalifah itu bukan rukun, namanya wajib. Kalau ini ditinggalkan kita kena bayar dam. Jumratul Aqobah ini juga dia wajib. Kalau ketinggalan atau nggak bisa dilaksanakan, yaitu harus diganti dengan dam ya. Tawaf sa'i, nah ini rukun, tawaf ifadah dengan sa'inya ya. Kemudian mabit di Mina 3 hari, 11, 12, 13 atau 11, 12 2 hari aja boleh. Tahallul itu wajib haji. Nah, ini Anda harus tahu fikihnya manasik haji. Tapi fikih manasik haji itu harus Anda tahu apa maksudnya ini. Ihram itu maksudnya apa? Wukuf itu artinya apa? Ya, Muzdalifah itu kenapa kita pergi ke sana? Cuma pergi jauh-jauh ngambil batu. Ya. Kumpulin batu lah, di kampung sini juga banyak batu. Kenapa kita ngambil batu yang di sono ya? Nah itu ya, berapa batu yang diambil? Berapa? 70 ya. Nah, itu 7 untuk apa namanya, untuk Jumratul Aqobah ya kan. Nah, kemudian setelah itu untuk selama 3 hari mabit di Mina itu harus kita persiapkan batunya ya. Jadi 1 hari itu di 3 tempat ula wusta Aqobah ya. 21 kali 3 berapa? 63 sama yang Jumrah Aqobah 7 jadi 70, terus kita kumpulin ya. Nah, ini artinya luar biasa, ini untuk memperbaiki ketauhidan kita kepada Allah. Jadi rangkaian manasik ibadah haji itu adalah untuk apa? Untuk meluruskan tauhid kita ya. Jadi tauhid ini banyak yang kenapa tauhid banyak yang menyeleweng, menyimpang ya, karena kita nggak merawat ya. Kayak kita punya mobil itu harus ada perawatan. Nggak bisa sembarangan beli mobil, asal beli aja, pakai aja gitu kan. Nggak ada perawatan, nah itu rusak nanti mobil. Beli motor aja tapi nggak ada perawatan, itu juga cepat rusak.
Nah tauhid juga begitu. Tauhid itu perlu perawatan. Ya, emak-emak aja perawatan kulitnya sabrak-abrak, perawatan muka sabrak-abrak, ya, belum minyak wanginya. Nggak tahu kalau udah 60 tahun mungkin minyak wanginya berubah baunya, pakai minyak telon, ya, minyak kayu putih, ya, itu sama bapak-bapak juga itu. Wow, umur 20 sampai 40, wow, minyak wanginya keren-keren, wangi, oh ya, udah 50 ke atas udah balsem baunya, ya. Itu perawatan tubuh manusia itu mahal, ya. Bagaimana supaya glowing? Wah, tuh minum kolagen lah, apalah, ya, vitamin gitu kan, olahraga macam-macam. Ya, kalau Anda punya tauhid nggak dirawat, ya rusak. Apa buktinya tauhid nggak dirawat rusak? Ya banyak orang Islam pinjol, itu tauhidnya rusak. Ya, orang Islam masih minum minuman keras, itu tauhidnya rusak. Ya, orang Islam ngaku beragama Islam tapi apa? Masih suka mencuri, ya. Orang Islam di masjid, ya, ada yang melakukan perbuatan yang asusila di masjid. Nauzubillah min dzalik, ya. Itu tauhidnya itu sudah melenceng, ya. Jadi tauhid itu bukan sekedar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu muhammadar rasulullah selesai, enggak. Tauhid itu, ya, bersyahadat itu kita harus mematuhi semua aturan-aturan dari Allah. Halal haram, makanan, minuman, ya, obat, semuanya harus halal. Kosmetik harus halal, ya, pergaulan harus halal, ekonomi harus halal, nafkah kita harus halal. Itu tauhid. Ya, milih pemimpin juga harus benar, tauhid itu. Ya, kalau milih pemimpin tipu-tipu, ya itu tauhidnya rusak. Ya, maka itu kita perlu perawatan. Makanya ada umroh. Itu kenapa? Umroh ini bukan jalan-jalan, Pak. Ya, bukan sekedar gengsi, bukan sekedar menunjukkan status sosial, gitu ya. Tapi itu untuk meluruskan tauhid kita, datang jauh-jauh ke sana. Untuk apa? Ya, harus ada tekad, itu ihram, ya. Komitmen untuk bertauhid, komitmen berada dalam ikatan syariat Allah, itu ihram. Ya, kan kita nggak boleh melanggar larangan-larangan ihram itu. Nah, larangan-larangan ihram itu berlaku ketika manasik, ketika haji. Tapi setelah kita pulang haji, itu ihram juga harus tetap kita pakai. Maksudnya bukan pakai bajunya ihram. Ya, kalau pakai baju ihram di kampung kita ntar kayak Flintstone, ya, ya kan? Ini orang begini apa gimana? Yang nggak pakai baju ihramnya, tapi semangat ihramnya, ya, menjauhi larangan Allah, tetap harus kita pakai terus di mana-mana. Ya, itu ihram terus tuh. Ya. Ya, bukan soal pakai bajunya, tapi soal kita apa? Menjauhi larangan-larangan Allah. Wukuf, kenapa wukuf itu jadi amalan haji yang paling besar? Karena berfungsi untuk apa? Introspeksi, untuk mengevaluasi diri, ya, untuk melebur dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti mabit ke Musdalifah? Udah habis wukuf, ya, dosa-dosa kita udah diampuni, terus malah persiapan lagi pergi kemana? Ke medan perang, mempersiapkan diri, ngumpulin, ya, perbekalan melawan setan. Kenapa? Karena perang melawan setan itu perang yang nggak ada ujungnya, nggak ada habisnya. Ya. Orang yang udah haji aja itu setannya banyak. Iya. Justru yang setannya paling gede, yang ngegoda kita, itu orang yang baru pulang haji. Yang belum haji setannya masih kecil. Iya. Jangan merasa udah haji nih udah keren, ya, udah nggak bakal digoda setan. Salah ente. Justru setan yang paling gede yang ngegoda itu adalah buat orang yang sudah haji, ya.
Orang berilmu itu setannya gede. Jangan kira setan yang nggak ada di saya ini kecil itu. Semakin tinggi ilmunya, setannya makin besar. Karena yang dihadapi memang besar gitu. Maka harus hati-hati gitu, ya. Maka terus kita harus apa? Mempersiapkan bekal untuk perang melawan setan. Ya. Makanya kita ambil batu, itu 70 batu. Jumrah ini apa? Kita melempari setan itu dengan batu. Artinya apa? Kita mesti menolak gencatan senjata dengan setan. Gak ada gencatan senjata sama setan. Ya, istirahat dulu gitu ya. Gak ada, setan godain kita tiap waktu. Ya, apalagi rekonsiliasi sama setan, gak ada. Ya, apalagi koalisi sama setan, nggak bisa. Itulah pelajaran dari Jumratul Aqabah. Kenapa? Disitulah Allah mengingatkan kepada kita pentingnya kita senantiasa beramar ma'ruf dan nahi mungkar, ya. Tawaf sa'i itu men-setup ulang kehidupan, menyatukan frekuensi dengan Allah, ya, berzikir, ya, itu berzikir kita itu bertasbih menyatu dengan alam semesta. Kenapa kita mabit di Mina? Itu mencontoh keluarga Nabi Ibrahim. Ismail digoda oleh iblis, ya, dia lempar tuh iblis pakai batu. Ya, Hajar ibunya digoda oleh iblis supaya apa? Ya, supaya menghentikan suaminya agar tidak menyembelih putranya. Ya, Hajar lempar iblis itu dengan batu. Nabi Ibrahim, ya, digoda oleh iblis supaya apa? Tidak melaksanakan perintah Allah, dilempar dia sama batu. Nah, itulah pelajaran supaya apa? Kita memegang teguh keimanan kita, ya, dan ya menyebarkan iman itu dalam keluarga kita. Nah, terakhir itu tahallul. Tahallul itu apa? Cukur rambut. Selesai rangkaian ibadah haji, kita harus punya tekad untuk perbaiki diri dan mempercepat kebaikan, ya. Nah, itulah simbol-simbol ibadah haji. Jadi tujuan ibadah haji ini apa? Satu, meneguhkan tauhid dan ikhlas dalam ibadah. Ya, dalilnya surat Al-Hajj 26, Al-Baqarah ayat 196. Kemudian haji itu tujuannya dua, memakna penghambaan dan kepatuhan total kepada Allah. Yang ketiga, tujuan ibadah haji untuk apa? Membersihkan jiwa dari akhlak tercela. Yang keempat, mengingatkan pentingnya persiapan pulang ke negeri akhirat. 5, mengagungkan syiar-syiar agama Allah, wa may yu'azzim syairallah fa inna min taqwal qulub, dan seterusnya. Banyak. Ada 10 maqasid ibadah haji ini yang akan membentuk karakter kita sebagai muslim. Nah, sekarang bagaimana dengan kurban? Ya, kurban itu syiar Allah. Ya. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Ya. Nah, kemudian apa? Itu syiar agama Allah ini, maka hewan kurban itu harus sempurna, nggak boleh cacat. Ya. Korban itu jangan asal-asalan kita pilih hewan ternak, ya. Karena dilarang oleh Nabi kalau ada hewan kurban matanya picek atau buta sebelah, nah itu nggak sah. Ya. Atau dia kurus, ceking, sakit, itu nggak boleh disembelih. Pincang atau apa namanya al-arja, ya, apa sampai tulangnya itu apa nonjol gitu, ya, saking kurusnya gitu, nggak boleh. Al-kasirah, yang apa tanduknya patah, itu juga nggak boleh. Ya, kurban ini untuk apa? Menghidupkan spirit kebajikan. Ya, siap berkorban karena Allah, memperbarui hubungan kita dengan Allah dan senantiasa mengagungkan zikir kepada Allah. Simbol solidaritas sosial umat. Ya, jadi korban itu dagingnya bukan untuk Allah, dagingnya dibagikan kepada manusia, kepada orang-orang yang butuhkan. Ya, Allah nggak butuh sesajen, ya kan? Allah nggak butuh makan.
Nah, kalau ente mau kasih makan, ya kasih makanlah fakir miskin, bukan kasih makan Tuhan. Tuhan kok dikasih makan, mana? Nah, itu kebalik-balik orang zaman. Ya, kadang orang udah modern aja itu masih pakai cara-cara primitif dan bodoh. Ya. Dikiranya Tuhan bisa disogok. Ya. Dikiranya Tuhan itu bisa kita kasih makan. Nah, itu goblok namanya. Ya, Tuhan itu yang kasih makan kita, bukan kita kasih makan dia. Nah, kalau kurban ini ibadah sosial, ya, kita berikan kepada fakir miskin, itu dia bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya. Daging hewan kurban dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah. Sebab apa? Yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kamu. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, maka itu dalam mempersiapkan hewan kurban ini kita perlu kita perhatikan ya. Syaratnya. Nah, itu. Usia hewan kurban itu kalau onta itu sudah masuk usia 5 tahun. Sapi minimal udah masuk usia 2 tahun. 2 tahun ke atas boleh, tapi kalau di bawah 2 tahun ya, belum genap 2 tahun nggak boleh ya. Domba minimal 6 bulan harus, kalau di bawah 6 bulan dia nggak bisa dijadikan hewan kurban ya. Kambing itu minimal 1 tahun, harus di atas 1 tahun. Kalau di bawah 1 tahun nggak bisa dijadikan kurban ya. Ini kadang kita mau cari yang murah, baru 3 bulan udah dibeli, suruh potong ya, harganya 1/3 ya, murah, cari murahnya doang ente ya. Itu nggak bisa begitu syaratnya ya. Ya, matanya harus sehat dua-duanya ya, nggak boleh ada buta sebelah atau dua-duanya ya. Telinganya tidak boleh terpotong ya, giginya nggak ompong. Nah, kalau ada ompong, nah itu nggak bisa. Jadi, kakinya nggak boleh pincang, tidak boleh kurus kering, atau tulangnya tidak bersumsum. Ya, ekornya juga tidak terpotong lebih dari 1/3. Cukup umur, itu syaratnya. Ya, nah ada harus yang perlu kita ketahui lagi. Ketika kita menyembelih itu, pastikan hewan kurban itu sudah mati, baru boleh dikuliti, baru boleh dipotong-potong, dicincang, dibagi beberapa bagian ya. Kenapa? Kalau hewan itu belum mati lalu kemudian kakinya udah dipotong, nah ini kadang-kadang orang-orang ini, bapak-bapak ini ya, buru-buru ya, pengen bikin sop kaki ya kan, ambil kakinya dulu udah diumpetin ya, pegang belakang, padahal hewannya belum mati, belum sempurna matinya. Nah itu nggak sah ya. Mau bikin sop buntut, ekornya diambil dulu, sapi ya kan, padahal belum mati utuh, belum sempurna matinya itu binatang, udah kita potong buntutnya. Nah itu. Atau buru-buru mau dikulitin, padahal belum sempurna matinya. Bagaimana cara kita mengetahui dia ya, dia betul-betul sudah mati? Itu baru boleh, kalau sudah betul-betul dia mati ya, baru kita boleh kuliti, baru kita boleh potong ekornya, baru kita boleh potong kakinya. Bagaimana Anda tahu hewan ini udah mati atau masih hidup? Ya, biasanya itu kalau menurut dokter ahli hewan ya, saya tanya-tanya itu, lihat colok matanya ya, pupil matanya itu, kalau dia masih bergerak-gerak, masih sadar gitu, berarti dia belum mati. Hati-hati ya. Terus pencet ini kuku kakinya tuh. Nah, kalau dia masih bisa bergerak ya, itu berarti dia masih. Memang kita harus tunggu, harus sabar ya. Jangan buru-buru ya.